Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati, membawakan materi manajemen penerbitan pers organisasi. Saya fokus di penerbitan pers di bidang redaksi. Baik, saya beri pengantar sedikit tentang manajemen penerbitan. Secara umum, penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menerbitkan jenis-jenis penerbitan seperti buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Penerbitan sendiri adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif. Itu menurut Pambudi pada tahun 1981. Baik, kita masuk di materi inti. Saya fokus di redaksi. Di sini ada apa itu redaksi. Kedua, apa saja tahapan dalam menghasilkan sebuah berita. Kemudian berikutnya atau yang ketiga, apa saja bagian-bagian dari media elektronik televisi. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu apa itu redaksi. Redaksi adalah badan atau institusi dari sebuah media massa yang bertanggung jawab dalam penyiaran dan penerbitan berita, mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan hingga penyiaran atau percetakan. Baik, kita masuk pada poin kedua, yaitu tahapan. Ada 8 tahapan yang dilaksanakan dalam menghasilkan sebuah berita. Pertama, rapat redaksi. Kedua, reportase dan penulisan berita. Yang ketiga, editing dan koreksi. Yang keempat, layout. Yang kelima, percetakan. Yang keenam, posting atau penyiaran. Yang ketujuh, evaluasi atau sirkulasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan ada feedback. Baik, masuk ke tahapan pertama. Tahap pertama adalah rapat redaksi yang wajib dilaksanakan sebelum dan saat penggarapan berita. Dalam rapat redaksi akan bahas mengenai tema yang akan diangkat, sumber berita yang akan diliput, segmen pasar atau calon pembaca atau penonton yang akan dibidik, rubrikasi atau penentuan konten-konten dalam sebuah majalah atau siaran berita, dan yang terakhir, pembagian kerja masing-masing anggota tim. Berikutnya barulah dilaksanakan proses reportase dan penulisan berita. Dalam hal ini, reporter harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Setelah reporter menyelesaikan tugasnya, barulah hasil pekerjaan akan diedit oleh editor, baik itu editor berita maupun editor bahasa. Setelah itu, tugas layouter atau layout atau redaktur artistik untuk memastikan semua kelengkapan tampilan berita seperti ilustrasi, foto, dan lain-lain. Setelah semua oke, barulah masuk ke tahap percetakan atau penyiaran. Setelah dicetak atau melalui proses syuting, tidak serta-merta berita dapat langsung dihadirkan ke publik. Berita tersebut masih harus dievaluasi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Apakah kesalahan ejaan, kosakata, dan lain sebagainya. Setelah berita tampil, ada tahapan sirkulasi dan feedback. Tahapan di mana redaksi melihat dan memantau bagaimana berita sampai ke masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat. Hal ini sangat berguna sebagai masukan bagi media tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Oke, kita masuk di poin ketiga, yaitu bagian-bagian dari media elektronik televisi. Ada 4 bagian di sini. Yang pertama, bagian berita.
Yang kedua, bagian umum dan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, bagian teknik. Dan yang keempat, bagian program dan pengembangan usaha. Saya fokus di bagian berita. Untuk bagian berita atau bidang redaksi ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu manajer berita atau kabit berita. Manajer berita ini bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi berita atau redaksional. Lanjut ke poin kedua, ada pemimpin redaksi atau koordinator liputan. Pemimpin redaksi ini bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Pemimpin redaksi harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Poin ketiga yaitu redaktur pelaksana atau managing editor. Redaktur pelaksana ini memiliki tanggung jawab yang hampir sama dengan pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Poin yang terakhir atau yang keempat yaitu redaktur atau editor. Redaktur di sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyutingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Di internal redaksi, mereka disebut redaktur desk atau desk editor karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Terima kasih. Itu dari saya. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.